Semangat pagi. Apa kabar Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus? Semoga karena kasih Allah, anugerah kesehatan dan kegembiraan senantiasa bersama kita dan keluarga kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kita telah sampai pada pertemuan keempat Bulan Kitab Suci 2024 Keuskupan Surabaya dengan tema Bersukacita di dalam Tuhan. Dalam pendalaman kitab suci kali ini, kita akan menggunakan metode ibadat sabda. Kita masih akan mendalami kitab Habakuk. Melalui doanya, Habakuk mengajak kita untuk mampu menjadi orang yang bersukacita, terutama dalam situasi sulit. Dengan iman, kita meyakini Allah akan berlaku adil. Marilah kita siapkan hati dan pikiran untuk memulai pertemuan ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, pada pertemuan 4 ini, kita akan membaca, mendalami, dan merenungkan bersama akhir dari kitab Habakuk, yakni bab 3 ayat 1 sampai dengan 19. Teks ini berisi doa Habakuk. Dalam doanya, dia mengaduh sekaligus memuji, mempertanyakan sekaligus percaya. Doa ini menyiratkan penghayatan iman yang benar, iman yang tekun, setia, dan bertahan walaupun dalam situasi sulit. Dengan penghayatan tersebut, orang beriman akan semakin memahami Allah yang adil. Pengalaman akan kebaikan Allah membangkitkan keyakinan mendalam yang membuat orang beriman tidak kehilangan sukacita, termasuk dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja. Kita diajak untuk sampai kepada penghayatan ini, sehingga kita dapat optimis di tengah situasi hidup kita. Marilah kita hening sejenak untuk memulai ibadat sabda kali ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur karena Engkau senantiasa mendampingi umat-Mu dalam peziarahan hidup kami. Kini kami akan mengakhiri perjalanan pendalaman Bulan Kitab Suci Nasional 2024. Dampingilah kami agar mampu memahami sabda-Mu melalui teladan Nabi Habakuk. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan dari kitab Habakuk bab 3 ayat 1 sampai dengan 19. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu ya Tuhan, kukagumi. Hidupkanlah itu di zaman ini, nyatakanlah itu di zaman ini. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Allah datang dari negeri Teman yang maha kudus, dari pegunungan Paran. Keagungannya meliputi langit, dan bumi penuh dengan pujian kepadanya. Ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari tangannya, dan disitulah tersembunyi kekuatannya.
Di depannya berjalan sampar, dan wabah mengikuti jejaknya. Ia berdiri dan berguncanglah bumi. Ia melihat dan bangsa-bangsa dibuatnya gemetar. Hancur luluhlah gunung-gunung yang ada sejak purbakala, dan bukit-bukit yang berabad-abad menjadi rata. Itulah lintasannya berabad-abad. Aku melihat kemah-kemah orang Kusyan di bawah tekanan, dan tenda-tenda tanah Midian bergetar. Terhadap sungai-sungaikah ya Tuhan? Terhadap sungai-sungaikah murka-Mu menyala-nyala? Atau terhadap lautkah amarah-Mu ketika Engkau mengendarai kuda-kuda dan kereta kemenangan-Mu? Busurmu telah kau buka telanjang, telah kau isi anak panah. Keluarlah sungai-sungai dari bumi yang kau belah. Melihat Engkau, gunung-gunung gemetar, air bah menderu lalu, samudra raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya ketika cahaya anak-anak panahmu melesat dan kilauan tombakmu berkilatan. Dalam kegeraman, Engkau menginjak-injak bumi. Dalam murka, Engkau mengirik bangsa-bangsa. Engkau bergerak maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan yang kau urapi. Engkau meremukkan pimpinan kaum fasik, melucuti bagian bawah sampai lehernya. Engkau menusuk dengan anak panahnya sendiri, kepala tentaranya, yang datang seperti badai untuk menyerakkan aku dengan sorak-sorai, seolah-olah mereka menelan orang tertindas secara tersembunyi. Dengan kudamu, engkau menginjak-injak laut, timbunan air bergelora. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, bergetarlah bibirku. Rasa nyeri masuk ke dalam tulang-tulangku dan langkah kakiku gemetar. Dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan yang akan menimpa bangsa yang menyerang kami. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pokok anggur tidak berbuah, dan hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Aku akan bersuka cita di dalam Tuhan, bersorak-sorai di dalam Allah penyelamatku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku mampu berjalan di tempat tinggi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, silahkan membaca secara pribadi bacaan dari kitab Habakuk bab 3 ayat 1 sampai dengan 19 secara pribadi di dalam hati.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, untuk mendalami teks kitab Habakuk, bab 3 ayat 1 sampai dengan 19 tersebut, marilah kita mendiskusikannya berdasarkan 4 pertanyaan berikut ini. 1. Ketika sedang meratap karena murka Allah, apa yang diharapkan Habakuk? Kita dapat melihatnya pada ayat kedua. Kedua, Habakuk mengingat kembali keagungan Allah yang menggentarkan selama berabad-abad. Apa saja itu? Kita dapat melihatnya pada ayat 3 sampai 8. Ketiga, Habakuk melukiskan Allah seperti pahlawan perang. Seperti apakah itu? Kita dapat melihatnya pada ayat 9 sampai dengan 15. Keempat, Habakuk menghadapi situasi sulit. Apa kesulitannya? Apa yang menjadi sukacitanya? Kita dapat melihatnya pada ayat 17 sampai 19. Nah, jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari melaksanakan pendalaman kitab suci ini secara pribadi, silahkan menuliskan pendapat pribadi Anda pada selembar kertas atau pada buku harian pribadi. Jika membutuhkan waktu lebih lama, silahkan jeda video ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, setelah kita mempelajari teks kitab Habakuk, bab 3 ayat 1 sampai dengan 19 itu, serta membagikan pengertian kita masing-masing, marilah kita lihat beberapa poin penting berikut ini berkaitan dengan pengajaran gereja. Pertama, sebelumnya, Habakuk bertanya-tanya kepada Tuhan mengapa umatnya menderita. Tuhan menjawab bahwa orang jahat dan si penindas pasti akan dihukum, seperti pada bab 2 ayat 6 sampai dengan 20. Tentang bagaimana hukuman itu dijalankan, semuanya tidak tergantung pada cara pikir manusia. Umat Allah hanya perlu yakin dan percaya kepada Tuhan. Mendengar semua itu, Habakuk mengakhirinya dengan menyanyikan sebuah doa. Nah, yang kedua, dalam doa ini, Habakuk mengingat kembali karya Tuhan yang mengagumkan, seperti pada bab 3 ayat 2a. Pada masa lampau, kekuatan Allah itu tampak langsung nyata dan terbukti. Habakuk memohon kepada Tuhan untuk melakukannya lagi pada masa ini. Dia memohon Tuhan menunjukkan kembali kasih sayang-Nya seperti pada masa yang telah lalu. Poin ketiga, Habakuk mengingat-ingat kembali penampakan Tuhan. Dulu keagungannya meliputi langit. Di tangannya terpancar sinar cahaya dan tersembunyi kekuatannya. Dia mengalahkan Mesir dengan wabah dan mengalahkan orang-orang Midian seperti yang tampak pada bab 3 ayat 3 sampai 8. Namun, kekacauan dan penderitaan telah membuat mata iman Habakuk tertutup, melupakan semua karya Allah. Kini, Habakuk mengingat kembali yang telah terjadi.
Poin keempat, Habakuk melukiskan Allah seperti seorang pahlawan perang yang nyata pada bab 3 ayat 9 sampai 13. Pada masa silam, Allah berkali-kali menolong umatnya dalam mengalahkan musuh-musuh mereka. Tuhan bukanlah Allah yang diam di singgasana, melainkan Allah yang terlibat dalam perjuangan umatnya. Allah tampil sebagai pahlawan gagah perkasa yang menyelamatkan umatnya. Orang jahat dikalahkannya, seperti pada bab 3 ayat 14 sampai dengan 15. Poin kelima, mengingat semuanya itu, Habakuk percaya dan bersuka cita, seperti yang nampak pada bab 3 ayat 16 sampai 19. Bibirnya bergetar, tulang-tulangnya nyeri, dan kakinya gemetar. Dengan sabar sekarang dia menantikan Allah bertindak. Dia tahu bahwa keadaan sekarang tidak baik-baik saja. Pertanian dan peternakan mereka tampak sia-sia. Akan tetapi, dia mau percaya kepada Allah. Dia mau bersuka cita, bukan berdasarkan pada hasil perkebunan dan peternakan, melainkan pada Allah sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, sekali lagi kita diberi kesempatan untuk membagikan hasil permenungan kita berdasarkan perikop kitab Habakuk bab 3 ayat 1 sampai dengan 19 tadi. Ada 4 pertanyaan yang akan menuntun kita dalam membagikan hasil permenungan kita. Pertama, dalam situasi terdesak dan nyaris kehilangan harapan, apa yang meneguhkan Anda? Kedua, dalam situasi sulit, masih sanggupkah Anda mengingat bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan? Ketiga, ketika berusaha menjadi orang benar, tetapi malah mendapat kemalangan, bagaimana Anda menghadapinya? Keempat, Nabi Habakuk melihat kebaikan Tuhan dalam peristiwa hidupnya. Bisakah kita melihat harapan yang cerah di balik gelapnya masalah hidup kita? Silakan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari secara bergantian dapat membagikan hasil permenungannya bersama kelompok basis masing-masing. Jika Bapak, Ibu, dan saudara-saudari melaksanakan pendalaman kitab suci ini secara pribadi, silakan tuliskan hasil permenungan di dalam selembar kertas atau pada buku harian pribadi. Jika membutuhkan waktu lebih lama, silakan jeda video ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita kembali ke dalam suasana keheningan untuk menyampaikan doa-doa kita. Ya Allah, pemelihara gereja, kami bersyukur atas rahmat iman, harapan, dan kasih yang telah Engkau karuniakan kepada kami. Perkenankanlah kami berdoa kepadamu, agar semakin mendalamlah kasih dan sukacita kami. Bagi gereja yang kudus, ya Tuhan, kami bersyukur atas gereja, umat pilihan-Mu yang baru. Sejak semula,
Engkau menghendaki kesatuannya. Ajarlah kami agar kami dapat semakin mengenal gereja yang satu, kudus, katolik dan apostolik. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi persekutuan umat, berilah kami keberanian agar mampu menjadi saksi iman, harapan, dan kasih, sehingga kami dapat menghidupi ajaran-Mu di dalam gereja, dalam kasih dan kebenaran. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pengurus lingkungan, ya Bapa, anugerahilah para pengurus lingkungan semangat melayani dan pemberian diri bagi umat di lingkungan. Kiranya segala hal yang telah mereka berikan bagi tumbuh dan kembangnya umat di lingkungan berbuah limpah bagi diri mereka dan keluarga. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita yang hadir di sini, ya Bapa, ingatkanlah kami selalu akan segala rahmat yang tercurah dalam kehidupan kami di masa yang lalu. Di dalam segala situasi hidup kami, hadirlah dan kuatkanlah kami. Jadilah sumber pengharapan dan sukacita sejati kami. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan kita masing-masing, kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah penyelenggara kehidupan, Engkau berkehendak agar umat-Mu bersukacita dengan bertaut padamu. Kabulkanlah doa dan permohonan kami demi kasih-Mu kepada kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan doa, permohonan, dan harapan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa bersama-sama. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas pendampingan-Mu dalam pertemuan keempat BKSN 2024 ini. Kami semakin menyadari bahwa sukacita kami tumbuh karena iman kami akan Dikau. Kami bersyukur karena Dikau telah menyadarkan kami bahwa sukacita sejati dari-Mu mengatasi situasi hidup kami. Dalam sukacita itu, mampukanlah kami untuk selalu optimis, karena kami yakin bahwa Dikau adalah Allah yang senantiasa berlaku adil terhadap semua ciptaan-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, marilah kita akhiri pertemuan pendalaman kitab suci kita yang keempat ini dengan memohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua yang hadir di sini dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan rekan-rekan muda yang terkasih, ibadat sabda kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima kasih telah bergabung dan berpartisipasi aktif dalam bulan Kitab Suci Keuskupan Surabaya 2024 ini. Semoga pengalaman ini semakin mendekatkan kita pada Allah dan menumbuhkan semangat hidup dalam keadilan dan kasih-Nya. Sampai jumpa pada pendalaman iman selanjutnya. Tuhan memberkati.